yo akan harajur yo akan Tuhan tuntang rajangku. Uras ije gawingku handal tuntang hamalen harajur yo akan gagene pambelumku iye teyu akan tara arah barat kata tahi sampai kuli ikau harajur yo akan. Shalom, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di tempat ini. Bahkan yang akan menantikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Kami bersuka cita di hadapan Tuhan buat kesempatan kita boleh datang menyembah Tuhan, menghormati Allah kita yang hidup. Mari bersama Bapak Ibu rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh sejenak di hadapan Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan hari yang baru, buat kami boleh datang menghampiri ruang Maha Kudus-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau urapi kami, Kau jamah setiap hati kami yang datang rindu dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa Elohim Yahweh, sertailah ibadah kami ini. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Bapa. Kita sadar bahwa siapa diri kita. Kita hanya menumpang di dunia ini. Kita ada semua karena karya ajaib tangan Bapa. Ini aku datang masuk ruang Maha Kudus. Ku datang rendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Ku sadari siapa diriku, karya ajaib tangan-Mu. Hanya Kau yang ku hormati, Maha tinggi, Maha suci. Ku kasihi segenap hatiku, jiwa dan kekuatanku. Aku datang rendahkan diri, ku datang rendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Ku sadari siapa diriku, karya ajaib tangan-Mu. Hanya Kau yang ku hormati, Maha tinggi, Maha suci. Ku kasihi segenap hatiku, jiwa dan kekuatanku. Biar
biar semua yang bernafas memuji-Mu, agung nama-Mu. Biar semua umat-Mu menyembah-Mu, Yahweh Bapa-Ku. Ku tinggikan, ku muliakan Yang Maha Esa. Kau ku sembah, Kau ku puja, ku puji selamanya. Lebih tulus lagi datang masuk hadirat Tuhan. Ku datang rendahkan diri. Mari sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Pandang Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sadari Kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Karya ajaib tangan-Mu. Hanya Engkau Bapa kami, Tuhan kami yang kami hormati. Engkau Maha Tinggi, Maha Suci. Maha tinggi, Maha suci. Ku kasihi segenap hatiku, jiwa dan kekuatanku. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, agung nama-Mu. Biar semua umat-Mu menyembah-Mu, Yahweh Bapa-Ku. Mari tinggikan Allah kita yang hidup. Mari kita muliakan namanya. Haleluya. Yang Maha Esa, Kau ku sembah, Kau ku puja, ku puji selamanya. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, agung nama-Mu. Biar semua umat-Mu menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin. Yahweh Bapa, Kau ku tinggikan, Engkau kami muliakan. Yang Maha Esa, Kau ku sembah, Kau ku puja, ku puji selamanya. Ku tinggikan semua yang bernafas memuji, agung nama-Mu ya Bapa kami. Oh, Tuhanku Yesus, umat-Mu menyembah-Mu, Yahweh Bapa. Ku tinggikan, amin. Haleluya.
ku puji selamanya. Sekali lagi katakan, biar semua umat yang bernapas memuji. Ini umat-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya, menyembah-Mu Yahweh. Mari Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita tinggikan, kita muliakan yang Maha Esa Tuhan kita. Yang Maha Esa, Kau ku sembah, Kau ku puja, ku puji selama. Kami memuliakan Engkau Bapa kami yang di surga. Haleluya. Yang Maha Esa, Kau ku sembah, Engkau kami puja dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. puji selamanya. Puji selamanya. Puji selamanya. Mari jemaat Tuhan, naikkan sembah syukur di hadapan Tuhan. Aku ada ini semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Engkau berikan buat kami. Lembar hari hidup kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, tolong kami Bapa. Kami ingin berkenan di hadapan-Mu. Buat berkat pemeliharaan-Mu sepanjang hari hidup kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa Elohim. Terima kasih ya Bapa. Allah Roh Kudus selalu menuntun hidup kami. Engkau menjaga memelihara hidup kami sampai saat ini. Itu semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami yang datang di tempat ini merindukan jamahan-Mu, merindukan dibenarkan oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ubah hidup kami Tuhan. Kami ingin hidup seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Engkau ada bersama-sama di tempat ini. Kami menyembah bersama malaikat-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh kami rasakan hadir-Mu di tempat ini. Kami yang bersama-sama beribadah di tempat ini, menyukakan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak Elohim Yahweh. Amin. Haleluya, mari tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Mari kita menyembah Allah kita. Kita menyukakan hati Bapa. Kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu Allah kita Allah yang hidup. Ialah kekuatan, tempat perlindungan kita. Amin. Mari angkat pujian kita di hadapan Tuhan.
Tuhanlah kekuatanku, lalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, Bukan tetap percaya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi menyenangkan Tuhan. Angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Amin. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, Bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur, sebab itu jiwa bersyukur, dengan bersedia di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau berserta di hari hidupku. Selamanya sampai di rumahmu. Haleluya. Hanya Engkau gunung batuku, kekuatanku. Mari jemaat Allah, kekasih-kekasih Allah, senangkan hati Tuhan pagi hari ini dengan pujianmu di hadapannya dengan tulus. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, perlindunganku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, Bukan tetap percaya. Mari bersama-sama. Sebab itu jiwa bersyukur, jangan bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau nyatakan kebaikanmu, amin, sepanjang jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari hidupku.
baik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali kita fokuskan keberadaan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita pandang Tuhan. Kami mau lebih lagi membawa hati kami dengan tulus di hadapan-Mu ya Bapa. Kerinduan kami ingin selalu hidup kudus di hadapan-Mu. Dalam segala perkara hidup kami, seizinnya Engkau menguji keberadaan hati kami. Namun kami ingin mau tetap menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Mari dengan hati tulus sampaikan. Dengan hati yang tulus, aku mau rindu hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Rindu hidup. Amin. Ini jemaat-Mu di tempat ini mengangkat pujian di hadapan-Mu. Selidikilah setiap hati kami yang mengangkat pujian ini. Apakah kami benar-benar tulus menaikkan pujian ini di hadapan-Mu? Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu, Hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini sembuh, karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bagi aku. Di mataku, haleluya. Silakan hamba-Nya. Aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di
Kudus. Dalam segala perkara menyenangkan-Mu Bapa, Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku, hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu, Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Amin. Bahagia di sini karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Jemaat Tuhan, saja angkat pujian ini, katakan di mataku. Amin. Amin, karena bagiku Kau segalanya Tuhan. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Amin. Bahagia di sini semua Tuhan. Amin. Karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Sekali lagi katakan, di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan
Tuhan, hanya Engkau kebahagiaan kami yang abadi satu-satunya di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau kerinduan kami, hanya Engkau keinginan kami. Tidak ada Tuhan selain ada di dalam Engkau kebahagiaan ini Tuhan. Kebahagiaan yang di dunia ini semuanya semu. Tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya Tuhan. Semuanya sia-sia belaka. Sebab itu Tuhan, sadarkan bagi setiap kami, hanya Engkaulah Allah yang hidup. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang membuat kami berbahagia, yang dapat menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa pada kesempatan pada saat hari ini. Kau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk terus mendengarkan suara-Mu, nasihat-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat untuk kami selalu menyenangkan Engkau sebagai orang-orang yang mengikuti Engkau, yang mengasihi Engkau, menghormati Engkau, menyayangi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Nasihati kami Tuhan. Kami percaya masih ada orang-orang yang Kau sisakan untuk mengasihi-Mu Bapa. Kami percaya masih ada Bapa. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini semu karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Di mata-Mu aku istimewa karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini semua karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Hanya Engkau Tuhan abadi
bahagiaku. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, hari-hari belakangan ini Tuhan mengajar saya, Tuhan mengingatkan saya khususnya sebagai pelayan Tuhan, ya, pelayan jemaat yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Yang membuatnya semakin berbahagia, saudaraku, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hari ini menjadi pelayan jemaat Tuhan. Karena semakin hari-hari ini semakin banyak hal Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan kebenaran firman Tuhan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, hari ini kita baca firman Tuhan terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudari dengan perikopnya pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sulit untuk dipahami dan dimengerti. Bagi setiap orang, bagi orang-orang yang katanya mengikuti Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Kristus, menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, kebenaran ini tidak mungkin bisa dia mengerti. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini?
Rasul Paulus ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang yang kudus, kepada jemaat yang kudus. Baru bisa memahami. Seperti firman Tuhan yang mengatakan hanya orang yang kudus bisa naik ke gunungnya Tuhan. Amin. Sebab tanpa kekudusan Bapak Ibu, kita tidak akan bisa tahu, mengerti apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu ada firman Tuhan katakan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup harus serupa, sempurna seperti Kristus. Itu yang Tuhan ajarkan kepada orang yang mengikuti Dia, Bapak Ibu. Harus mengikuti jalan-jalannya. Harus mengikuti apa yang Dia lakukan, apa yang Dia perbuat, apa yang Dia pikirkan. Itu kekristenan Bapak Ibu. Harus kudus supaya kita mengerti seperti kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan. Ayat yang ke-26 tadi, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jelas firman ini Bapak Ibu. Kerajaan surga itu, rahasia kerajaan surga itu hanya orang yang kudus, orang yang rendah hati, orang yang sederhana Bapak Ibu. Yang mengerti rahasia ini Bapak Ibu. Tidak cuma teori. Dia harus hidup kudus. Orang yang hidup kudus, orang yang hidup selalu di dalam hadiratnya Bapak Ibu. Baru bisa berdialog dengan Tuhan. Baru Tuhan memberikan hikmat pewahyuan turun atas orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, yang hidupnya kudus. Tanpa kekudusan tidak bisa Bapak Ibu. Itulah ayat yang ke-29 mengatakan, itulah yang kuusahakan, kata Rasul Paulus, dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Luar biasa Bapak Ibu. Kuasanya itu kuat kepada orang yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan yang mengatakan, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu. Ini makanan kita. Makanan pokok orang Kristen. Menguduskan diri, berjuang, bergumul. Semakin kita menguduskan diri, semakin kita menanggalkan segala keinginan-keinginan daging kita. Memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Di situ kuasa Allah semakin kuat kepada kita. Amin. Amin. Saudara kalau tidak mengalami ini, saudara tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini, saudara tidak akan pernah mengalaminya Bapak Ibu.
Saudara tidak akan pernah merasakan itu. Rasul Paulus memberikan kebenaran firman ini karena dia mengalami. Amin. Sebab itu kita pelayan jemaat harus mengalami ini seperti Rasul Paulus mengalami ini, saudaraku. Tidak cuma teori yang kita beritakan kepada jemaat. Firman itu berkuasa. Kalau kita percaya dan kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti Rasul Paulus, dia berjuang. Dia menggumuli siang dan malam. Dia pelaku firman. Seperti firman katakan, renungkanlah firman siang dan malam. Inilah Rasul Paulus lakukan. Itulah yang Rasul Paulus lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Mengerti? Saya percaya Bapak Ibu. Tuhan akan membukakan pengertian bagi kita. Karena saya berjuang. Saya berjuang hari-hari ini Bapak Ibu. Sehingga Tuhan membukakan, menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Setelah saya pulang dari Jakarta, 3 bulan belakangan ini, sebenarnya sudah 7 bulan. Tapi 3 bulan belakangan ini, saya baru pulang 2 minggu yang lalu. Di situ banyak hal Tuhan singkapkan. Dibukakan. Karena saya melakukan kehendaknya. Dan saya taat. Tuhan bilang pergi, saya pergi Bapak Ibu. Saya mau taat kepada Tuhan. Saya ingin menjadi pelaku firman. Terserah orang mau bilang sok. Saya tidak pusing Bapak Ibu. Saya ingin menjadi pelaku firman. Supaya saya tidak ditolak nanti. Di saat di tahta pengadilannya. Saya tidak mau ditolak. Aku tidak kenal engkau. Kebenaran firman Tuhan ini saya baru dapat tadi pagi Bapak Ibu. Sebelum saya ikut doa bersama dengan Bapak kita. Sebelum saya udah bangun. Tuhan ingatkan dan membukakan kebenaran ini. Saya berkata kepada Tuhan. Sebelum saya menerima kebenaran Tuhan ini. Karena saya mengalami minggu-minggu setelah saya pulang dari Jakarta. Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan perkara-perkara yang tersembunyi. Berabad-abad. Yang mungkin kata orang, masa sih hal yang begini diajarkan dari Tuhan? Itulah kebenaran yang disampaikan yang kepada Rasul Paulus. Hanya kepada orang yang kudus, yang menguduskan diri, yang bergumul. Sehingga rahasia ini hanya dibukakan kepada orang yang menguduskan, yang berjuang. Menguduskan diri, di situ kuasa Allah kuat. Mencekam kehidupan seseorang. Banyak hal Tuhan bukakan Bapak Ibu. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Karena saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apalagi yang harus kuperbuat? Apalagi yang harus kulakukan Tuhan?
sebagai orang yang mengikuti Engkau, apalagi saya sebagai pelayan-Mu yang bertanggung jawab atas jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Jangan salah saya menyampaikannya Bapak. Jangan salah, jangan saya menyesatkan Bapak Ibu. Saya harus banyak bergumul di hadapan Tuhan. Saya harus menguduskan diri saya. Tidak ada yang lain yang saya lakukan. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Sementara ada di bumi ini. Waktu singkat Bapak Ibu. Saya harus menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada saya. Yaitu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap pertemuan, ibadah, komsel, pertemuan kita dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan. Di situ Tuhan bukakan dan saya terpesona dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan, hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Yang mungkin dianggap orang sana, masa sih hal-hal sepele begitu menurut orang. Karena saya menggumuli Bapak Ibu, Tuhan, kenapa jemaat Tuhan itu sulit bertumbuh? Sulit untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Seolah-olah tidak takut kepada Engkau. Ada apa Tuhan? Bukakan dan singkapkan rahasia ini Bapak. Apa yang terjadi? Apa yang membuat kami, membuat jemaat-Mu seperti ini Bapak? Pertama, amin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu amin di dalam hati dan itu benar-benar membuat Bapak Ibu, ini dia kebenaran. Ini yang benar-benar kebenaran, yang sesungguhnya. Saudara mengatakan amin. Bapak Ibu, tidak lama Bapak Ibu digarap oleh Tuhan. Amin. Amin. Tidak cuma Bapak Ibu katakan amin selesai, habis itu berubah menjadi apa yang Tuhan kehendaki seperti firman yang Dia sampaikan kepada kita. Bapak Ibu dikelola, Bapak Ibu diproses. Itulah tugas pelayan jemaat, gembala Bapak Ibu yang menuntun Bapak Ibu. Ibaratnya kalau Pak Erat itu menjadi susternya Bapak Ibu. Amin. Menjadi suster itu harus merawat dengan baik, dengan cekatan. Kalau cuma perawat datang habis itu pergi nyuntik sudah selesai. Yang dia rawat tidak mungkin cepat sembuh Bapak Ibu. Perawat harus memiliki hati kasih. Amin. Apalagi kita perawat susternya Tuhan. Apalagi kalau suster yang ada di dunia ini benar-benar melakukan tugasnya dengan baik. Saya percaya Bapak Ibu, dia masuk ruangan belum dijamah, belum dipegang oleh suster, langsung sembuh. Amin. Amin. Lihat senyumnya suster, dia langsung sembuh. Amin. Apalagi Bapak Ibu susternya kerajaan Allah. Pelayan-pelayan jemaat ini adalah susternya. Kalau kita tidak berjuang dengan diri kita untuk menguduskan diri kita,
hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak mungkin jemaat yang dipercayakan di tempat ini bisa bertumbuh, berbuah, dewasa di dalam Tuhan. Amin. Saya bilang kepada jemaat, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, karena saya terjun lapangan Bapak Ibu, saya melihat jemaat memiliki suatu masalah begitu. Saya itu selalu tidak bisa diam Bapak Ibu orangnya, selalu berpikir, bertanya, selalu di dalam hadirat itu. Seperti pujian kita kemarin, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu. Minta selalu tenggelam dalam hadirat-Nya. Makanya hamba-hamba Tuhan tuh harus betul-betul hidup hanya Tuhan dan kerajaan-Nya. Amin. Hanya Tuhan dan Tuhan. Hanya Dia dan Dia. Segenap dan segenap. Jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Saudara nggak percaya sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Saudara masih terikat dengan kesenangan dunia ini. Burung di udara aja dipelihara sama Tuhan, coba. Sudah ada kebenarannya Bapak Ibu, apalagi kita manusia ini. Manusia itu mulia, berharga di mata Tuhan. Sampai Dia rela turun ke dunia ini, memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Supaya kita diselamatkan Bapak Ibu. Kenapa kita tidak percaya? Amin. Amin. Kita contohi iman Abraham. Itu kan Bu Abraham. Kita kan enggak sama Abraham. Siapa yang bilang enggak sama? Masa Tuhan itu kasihnya tidak adil? Masa cuma yang istimewa hanya Abraham? Rasul Paulus. Tadi pujian kita berkatakan itu pede banget saya. Di matamu aku istimewa. Amin. Karena bagiku kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Di matamu aku istimewa. Karena bagiku kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Ya. Kalau kita sadar hidup kita hanya kesukaan Dia, Bapak Ibu, saudara pasti akan merasakan bahagia yang sesungguhnya, bahagia yang abadi, Bapak Ibu. Karena bahagia yang di dunia ini semu. Kenapa orang-orang tidak mengejar ini? Sebab itu Rasul Paulus bergumul untuk melakukan ini Bapak Ibu, mencari kebahagiaan yang abadi ini. Benar saya alami, saya jalani Bapak Ibu. Saat saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bukakan
Esther, keadaan jemaat ini seperti ini karena begini dan begini. Jemaat Tuhan itu seperti, kenapa dia susah untuk memahami kebenaran ini. Disampaikan mental. Amin di dalam, pulang tidak tahu lagi. Susah mengerti kebenaran itu. Kenapa Tuhan? Ini Esther, kata Tuhan, ini hambaku. Ini rahasianya. Sebab itu kamu harus lakukan dulu. Makanya saya bilang kepada pelayan jemaat tempat ini, kita harus benar-benar melakukan ini. Baru bisa mengimpartasikan ini kepada jemaat. Amin. Amin. Tidak cuma teori Bapak Ibu, tidak cukup hanya Bapak Ibu tahu tentang kebenaran firman, lulusan sekolah teologi, terus saudara bisa mengubah orang. Belum Bapak Ibu, saudara harus mempraktekkannya dalam hidup, harus mengalami itu dalam hidup, seperti Rasul Paulus yang bergumul supaya kuasa Allah yang kuat itu terjadi untuk bisa mengubah setiap orang yang Tuhan percayakan kepada dia. Amin. Sadarkah kita hari ini sebagai pelayan-pelayan jemaat, jangan cuma hanya melakukan kegiatan dengan kepintaranmu, engkau bisa mendatangkan orang dengan perkataanmu, dengan masih lidahmu, dengan kata-katamu yang begitu luar biasa. Cek saudara jemaatmu, bertumbuh enggak mereka? Sedangkan kita aja sudah bergumul begini Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, saya tadi sebelum ibadah mulai, saya ke belakang mau ke toilet. Saya berjalan, Tuhan, aduh berat ya Tuhan. Berat sekali Tuhan. Apalagi orang yang tidak bergumul, saudara. Bagaimana jemaat Tuhan itu dibawa kemana? Apakah dia tidak takut nanti di tahta pengadilan? Tuhan tanya, Tuhan bilang, nyangka aku tidak kenal engkau. Ada kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Di akhir zaman itu banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah mengerjakan. Tuhan bilang, nyangkau, aku tidak pernah kenal engkau. Memang dia melakukan pekerjaan setiap minggu, dia mengadakan mujizat, pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Saya juga pernah mengadakan mujizat Tuhan. Tapi hidup saya tidak benar di mata Tuhan. Syukur puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Menyadarkan saya, membukakan kepada saya. Menjadi seorang pelayan Tuhan itu benar-benar hidupnya kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Serupa dan segambar dengan Allah. Jelas kebenaran firman Tuhan. Sangat jelas Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah berfirman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, dan hari ini saya bergumul melakukan. Terus melakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu, bukan karena kuat dan gagah saya. Saya berjuang untuk menanggalkan keinginan-keinginan daging saya. Keinginan daging saya itu pengen enak Bapak Ibu. Pengen bebas. Pengen hidup sesuka hatiku saja. Itu manusia kita.
Kita nih dari dulu sudah hidup dengan kodrat dosa. Sudah tertanam. Sebab itu berjuanglah. Tanpa perjuangan Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu tidak murahan. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu harga yang dibayar itu mahal, bukan murahan. Ada firman-Nya. Kita bukan anak gampang. Amin. Kalau kita bukan anak gampang, kita istimewa, itu tadi pujian. Kalau saudara tidak sadari pujian itu dan saudara tidak melakukan, ibaratnya Tuhan bilang, ya ngapain kamu nyanyi itu? Kamu tidak melakukan apa yang kukehendaki, kata Tuhan. Kau tidak berjuang untuk itu. Tapi kalau Tuhan lihat di antara kita berjuang, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita mengangkat pujian ini. Di matamu aku istimewa. Aduh, Tuhan bilang, ya hambaku kau istimewa di mata. Tidak ada iman kutemui di bumi ini. Tuhan bilang ada Ester Singapakan, Tuhan ada. Aku berjuang untuk ini. Aku tidak mau sia-siakan hidupku Tuhan. Karena aku pasti mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ada Tuhan, aku berjuang. Makanya Tuhan bilang berjuang. Tapi banyak orang gak mau berjuang Bapak Ibu. Sehingga Tuhan berkata, masih adakah iman kutemui di bumi ini? Kalau kehidupan di dunia saudara mau habis-habisan buat Tuhan. Padahal tadi bahagia di dunia ini semua. Karena saudara ingin memuaskan hawa nafsu saudara. Itu tidak kudus saudara di hadapan Tuhan. Orang yang menanggalkan keinginan daging itu berusaha hidup kudus. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dari Tuhan. Di situ Tuhan banyak berbicara kepada kamu apa yang kamu harus lakukan, apa yang harus kamu perbuat. Tapi kalau saudara sibuk, egois dengan kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah mendapatkan ini. Saudara cuma hanya, firman-Nya cuma begitu saja. Tidak menembus sampai ke lubuk hati saudara yang paling dalam. Saudara tidak akan bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Ngapain saudara jadi gembala? Jadi pelayan jemaat. Ratusan ribuan jemaat. Cuma hanya sekedar memenuhi kursi saudara di gereja. Menerima persembahan, menerima perpuluhan dari jemaat. Apakah saudara tidak takut? Apakah saudara tidak tahu semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Itu loh yang mengerikan. Itu yang membuat saya hari ini Bapak Ibu terus berjuang. Saya menangisi diri saya ini Bapak Ibu. Sudahkah aku menyenangkan Engkau Tuhan? Sudahkah hidupku berkenan sesuai dengan pikiran dan perasaanmu? Apa yang kulakukan? Apa yang kukatakan? Apa yang kuperbuat? Sudahkah sesuai dengan pikiranmu, dengan perasaanmu? Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Amin. Ya, saya mau angkat pujian dulu buat kita. Aku mau hidup selalu menyenangkan Tuhan, selalu untuk menyenangkan Tuhan. Saya menyanyi lagu bahasa Dayak.
harajuryo akam. Tunggu dulu Bet dengan lembut. Harajuryo akam, harajuryo akam, Tuhan tuntang rajaku. Uras ije gawingku, handal tuntang hamalen, harajuryo akam. Gagene pambelumku iye teyu akan tara arah baratu kata tahi sampai kuli ikau harajuryo akan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Kita angkat pujian dengan bahasa Dayak. Harajuryo akam, harajuryo akam, Tuhan tentang Rajaku. Uras ijeng gawingku, handal tentang hamalen, harajuryo akam. Pambelunku iye teyu akan tara arah baratu kata tahi sampai ku buli ikau harajuryo akan. Selalu untukmu, selalu untukmu, amin. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku
berbuat baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Berat lagu ini Bapak Ibu, berat lagu ini. Benar gak hidup kita selalu untukmu, untuk Tuhan, baik siang dan malam? Seberapa sudah saudara lakukan buat Tuhan hidup saudara? Sudahkah hidup saudara berikan itu siang dan malam? Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Berapa persen? Apakah banyak persennya untuk kehidupan pribadi saudara? Atau keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang saudara lakukan? Betapa mengerikan saudara. Betapa menakutkan nanti saudara, kalau saudara mati. Saudara mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak kenal kau. Kok saudara tidak takut? Saudara nggak takut? Saudara nggak takut? Betapa mengerikan saudara. Saudara bayangkan, saudara mati. Kalau hidup saudara tidak benar. Saudara bayangkan saudara kemana? Jangan saudara disesatkan oleh doktrin-doktrin yang sudah berabad-abad, yang menyesatkan kita dulu bahwa percaya Yesus itu selamat. Percaya Yesus selamat. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tidak hanya cuma di perkataan selamat masuk surga. Enak benar. Yesus aja berjuang. Dia memberi contoh teladan buat kita. Dia memberi nyawanya buat saya dan saudara. Dia berfirman, kita bukan anak gampang. Kita masuk kerajaan surga itu berjuang. Sempit jalannya Bapak Ibu. Hanya sedikit. Berjuang. Masa pendeta-pendeta, termasuk saya dulu, percaya saja sama Yesus. Yang penting kasih perpuluhan. Saudara selamat. Saudara datang aja ke gereja, rajin, setia. Tidak bisa cuma setia Bapak Ibu. Harus taat melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Amin. Banyak orang yang cuma setia Bapak Ibu, setelah digarap oleh Tuhan untuk memenuhi apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Banyak saya lihat. Ya, hanya sepele aja. Kan aku udah setia datang ke gereja. Tiap minggu aku hadir.
pasti selamat. Ya, yang selamat itu firman Tuhan mengatakan apa? Melakukan kehendaknya. Walaupun kamu setia, Bapak Ibu, kalau tidak melakukan kehendaknya, saya aja bisa setia aja setiap minggu. Orang yang agama lain aja bisa, Bapak Ibu, rajinnya coba, rajin dari kita loh. Saudara kita, 5 waktu itu loh. Lihat mereka. Kalau mereka tarawih, mereka ibadah. Wih, hebat dari kita loh. Kalau mereka memberi itu loh, habis-habisan loh. Sama loh. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan itu melebihi dari orang ahli-ahli Farisi, dan kita harus melebihi mereka, Bapak Ibu. Kekristenan itu melebihi dari itu. Mahal. Kita bukan orang murahan. Mahal. Itulah kekristenan. Tidak murahan. Seorang hamba Tuhan itu, Bapak Ibu, yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, dia sebagai pelayan jemaat, Tuhan memberikan pewahyuan hikmat kepada dia. Tidak cukup yang sakit disembuhkan, yang terikat oleh setan dilepaskan. Kita doakan itu dalam nama Yesus, keluar setannya. Tidak cukup. Abraham tuh memberi contoh pada kita. Iman Abraham itu loh. Musa membelah laut kosong. Itu kekristenan, itu pelayan Tuhan. Tingkatannya Bapak Ibu, kekudusan yang kita harus kejar supaya kita melihat itu. Tapi di zaman kita beda. Membelah laut kosong itu beda. Saya hari-hari ini belakangan ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan pelayanan yang begitu berat, yang saya bilang itu rasanya tidak mungkin. Saya sudah anggap hilang itu semua. Karena saya bayar harga Bapak Ibu. Saya bergumul untuk menguduskan diri saya terus menerus. Apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat lagi Tuhan. Saya tidak pernah puas. Karena saya mau melihat apa yang sedang terjadi di jemaat ini. Yang sulit untuk bertumbuh berbuah. Sulit untuk memahami kebenaran ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Capek rasanya. Saya hampir putus asa Bapak Ibu. Bapak Ibu kira menjadi pelayan jemaat, jadi gembala itu enak. Menerima persembahan. Menerima perpuluhan. Kami tidak menerima, kami tidak pernah menagih Bapak Ibu di tempat ini. Tapi kami berjuang buat nyawa Bapak Ibu. Tugas kami sebagai pelayan Tuhan untuk membawa Bapak Ibu ke dalam kerajaan surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu tugas kami sebagai pelayan, sebagai gembala. Tugas kami tidak mudah. Pelayan-pelayan di tempat ini tidak mudah tugas kita. Kita ditanya dan kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Itu yang saya takut Bapak Ibu. Saya pikir dulu menjadi pendeta, enak. Dipuji-puji, hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Bangga.
tidak mudah Bapak Ibu. Syukur Tuhan ingatkan saya dan saya bertobat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara harus senang karena gembala saudara bertobat. Amin. Mengejar kekudusan supaya bisa membawa saudara ke dalam kerajaan surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu perjuangan kami di tempat ini. Tapi banyak pelayanan seperti ini tidak laku Bapak Ibu. Tidak laku. Karena pelayan di tempat ini memberitakan kebenaran yang di sana pada umumnya tidak pernah diperdengarkan. Artinya dibukakan rahasia ini hanya kepada pelayan jemaat yang menguduskan dirinya. Rahasia kebenaran ini dibukakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Harus bersuka cita Bapak Ibu sekalian, bahwa nyawa saudara dan saya itu melebihi dari harta ada yang di dunia ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan menyediakan harta yang sesungguhnya ada di langit baru dan bumi yang baru. Kita hanya sementara di dunia ini. Kita hanya menumpang di dunia ini. Kita tidak tahu besok umur kita. Apa yang terjadi di dunia ini kita tidak tahu. Oh ya, di Lukas 15 ayat 4 sampai dengan 7. Beri mic-nya kepada Ripka untuk baca. Berdiri Ripka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Gereja kita di tempat ini harus menjalani kebenaran ini. Kadang-kala kita melihat satu orang ini, apalagi menurut pemandangan kita sebagai pelayan jemaat, tidak berarti, tidak menguntungkan bagi gereja. Pada dia memerlukan pertobatan. Kita abaikan. Kita hanya memerlukan yang 99, di situ ada orang kaya. Kita rangkul mereka. Yang satu kita abaikan. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Banyak yang terjadi di kebenaran ini tidak dilakukan dengan baik. Saya diingatkan oleh Tuhan. Tuhan kasihkan hikmat itu salah satu. Hikmat Tuhan. Esther, lihat dia. Lihat dia. Kau tanya dia. Dia hidupnya kepahitan. Selamatkan dia.
Bapak Ibu, hari-hari ini setelah saya pulang dari Jakarta, kembali saya naik pesawat, saya mau mendarat ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini. Saya dilawat Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan berkata, kasihi mereka. Betul, saya udah 33 tahun mungkin lebih, kurang lebih ya Bapak Ibu. Saya melayani Kalimantan Tengah ini, Palangkaraya, sampai ke dusun-dusun, sampai ke desa-desa Bapak Ibu. Hampir nyawa saya melayang waktu itu. Saya masuk di bawah mobil pelayanan. Waktu itu daerah Sepang itu tanah belum aspal Bapak Ibu. Kami naik motor, belum ada mobil gitu. Tanah itu becek. Motor kami masuk, motor saya waktu itu yang saya dibonceng oleh seorang hamba Tuhan, anak rohani saya. Saya masuk ke bawah mobil Bapak Ibu. Saya kira, mereka kira saya udah meninggal waktu itu. Tapi Tuhan mau pakai saya. Tuhan kasih saya mujizat Tuhan. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sudah melayani kemana-mana Bapak Ibu. Banyak hal yang sudah saya lakukan. Tapi Tuhan ingatkan. Semua pelayanan itu sia-sia Bapak Ibu. Tuhan bawa saya di titik nol di tahun 2016. Zero. Di titik nol. Cabang yang begitu banyak. Anak-anak rohani, hamba-hamba Tuhan itu banyak. Komsel-komsel itu banyak Bapak Ibu. Dijerokan oleh Tuhan. Hampir saya meninggalkan pelayanan itu. Dan saya mau lari dari Palangkaraya ini. Tapi yang 7 bulan itu bukan lari karena kecewa Bapak Ibu ya. Bukan. Di tahun 2016 itu saya memang mau tinggalkan Palangkaraya ini. Mungkin ada sisanya. Masih ada sisanya. Putus asa melayani di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Nama saya udah jelek. Saya pikir tidak ada harapan Tuhan, biar aku berjuang begini untuk Palangkaraya. Tidak mungkin mereka mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi saya tidak peduli Bapak Ibu. Saya mau selamat. Saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Berapapun yang Tuhan percayakan, saudara yang mau percaya di tempat ini. Itulah yang saya gembalakan. Saya tidak memerlukan yang 99 itu yang tidak bertobat. Yang satu ini yang memerlukan pertobatan. Ini yang saya jalani hari ini Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan. Yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan kirimkan di tempat ini. Yang Tuhan percayakan buat saya di tempat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Abah hamba Tuhan di tempat ini betul-betul saya lihat berjuang. Sehingga saya bisa meninggalkan pelayanan ke Jakarta. Itu bukan karena kecewa Bapak Ibu ya. Bukan saya putus asa. Saya pikir kemarin saya udah pensiun di Palangkaraya Bapak Ibu. Saya udah pensiun melayani di Palangkaraya. Pikiran saya tuh mungkin Tuhan bilang sudah cukup Esther, kamu udah berjuang di Palangkaraya ini. Kau sudah mengimpartasi, artinya memberi kepada anak-anak rohanimu yang setia, yang taat di tempat ini. Ada beberapa orang
mereka yang setia, yang taat di tempat ini, yang melanjutkan pelayanan di tempat ini. Yang sudah saya didik bertahun-tahun, mereka yang setia dan taat. Dan saya lihat, terus saya pantau mereka. Dan puji Tuhan, saya pun di Jakarta, saya juga diberkati, menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Bapak Ibu, doakan supaya banyak orang dimenangkan. Amin. Tidak untuk memegahkan nama saya atau mencari uang, mencari nama, mencari pelayanan. Saya hanya taat Bapak Ibu kepada Tuhan untuk menyelesaikan tugas saya di sana. Amin. Kalau Tuhan nanti percayakan saya untuk melanjutkan lagi pekerjaan Tuhan di sana. Karena ada orang-orang yang menunggu saya. Mereka katakan, mereka sudah panggil saya, mami, kapan pulang? Saya bilang, tunggu waktunya. Amin. Bapak Ibu, bukan untuk mencari keuntungan. Tidak ada Tuhan yang tahu. Saya cuma hanya mau menyelesaikan tugas saya, Bapak. Karena umur saya sudah tua. Saya harus menyelesaikan tugas, melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Yang pertama tadi, yang lagu firman Tuhan. Dengan hati yang tulus. Kita harus hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Mau berjuang bersama-sama. Amin. Amin. Bapak Ibu akan menjadi berkat kepada anak-anak, kepada ada orang yang di rumah, anak cucu menantu Bapak Ibu. Kita orang tua terus berjuang, anak-anak muda, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Hidup di masa mudamu akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak muda yang ada di luar sana. Bapak Ibu jangan merasa mana mungkin aku bisa hidup kudus. Tuhan berkata, Bapak Ibu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dia berfirman, dia bertanggung jawab atas firman yang dia sampaikan. Bisa Bapak Ibu, terjadi Bapak Ibu. Dia berikan kekuatan bagi kita untuk melakukan apa yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Asalkan Bapak Ibu buka hati Bapak Ibu. Buka hatimu, ini aku Tuhan. Aku tidak mampu, aku tidak bisa Tuhan tanpa Engkau. Saudara, sungguh-sungguh jangan setengah-setengah lagi Bapak Ibu. Saudara memberi hidupmu segenap dan segenap. Saudara hidup menjadi orang Kristen itu harus hidup nekat. Ekstrim sekali. Tanpa itu Bapak Ibu tidak bisa menjadi kekristenan yang sejati. Saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan kerinduan kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Tanda engkau sungguh-sungguh. Katakan dengan hati yang tulus. Haleluya. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkanmu Bapa.
Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Kita angkat pujian ini dari awal dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang Tuhan pegang tanganku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Amin. Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Katakan, di mata-Mu aku istimewa. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Dia di sini semua, karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi, bahagiaku di mata-Mu. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini karena semua akan berlalu. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Abadi bahagiaku, hanya Engkau Tuhan abadi Benar Tuhan, hanya Engkaulah kebahagiaan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang membuat hidup kami berarti dalam dunia ini. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa, yang pagi hari ini kembali Engkau membukakan, Engkau singkapkan kebenaran yang benar-benar tersembunyi Tuhan. Dan Engkau bukakan melalui hamba-Mu pagi hari ini untuk seluruh umat manusia. Untuk kami yang ada di GSKI Bukit Raya ini, dan untuk umat manusia yang akan mendengarkan siaran tunda dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran ini yang akan memerdekakan setiap kami. Kami mau berjuang Bapa, supaya benar-benar kami menghayati, kami memahami bahwa hidup kami hanya sesaat dalam dunia ini, seperti bunga rumput yang akan lenyap di sore hari. Tidak ada yang berarti dalam dunia ini. Semuanya akan kami tinggalkan suatu saat nanti. Kami akan menghadap tahta kudus-Mu. Dan tentunya kami akan mempertanggungjawabkan apapun selama kami hidup yang kami perbuat dalam dunia ini. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia. Jikalau hari ini kami boleh masih ada bersama-sama di tempat ini Tuhan, dan menerima, memahami kebenaran yang benar-benar ini, sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala sekaligus pembina kami di tempat ini. Terus Tuhan Engkau berikan hikmat, perlindungan, marifat-Mu, penjagaan Tuhan senantiasa atas kehidupan beliau. Dimanapun beliau melangkah Tuhan, dimanapun beliau pergi untuk menyatakan kebenaran, untuk menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi sejak berabad-abad lalu lamanya, biarlah melalui kehidupan beliau rahasia ini akan dibukakan. Kebenaran ini akan dibukakan bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, sungguh kami sangat yakin dan percaya atas kuasa-Mu Bapa, atas apa yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab di masa itu. Iman yang sempurna, kekuatan yang penuh yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Abraham, hamba-Mu Musa, sehingga benar-benar sesuatu keajaiban yang Engkau nyatakan atas kehidupan para hamba-hamba-Mu di saat itu benar-benar terbukti. Demikian juga pada masa ini, pada zaman kami Bapa, umat manusia membutuhkan hal ini Tuhan. Umat manusia memerlukan hal ini Bapa. Tolong kami Bapa. Apa yang harus kami perbuat kembali? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Tolong kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Tuntun langkah kami. Apa yang harus kami lakukan? Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Sinode kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono bersama istri. Tuhan memberkati, melindungi, berikan hikmat Tuhan. Berikan benar-benar perlindungan yang daripada Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, beliau berkenan di hadapan Tuhan. Beliau tunai melakukan tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas bangsa ini, berkat keselamatan, juga kota Palangkaraya kami yang tercinta ini. Seluruh dari Kalimantan Tengah ini Tuhan, boleh menerima kebenaran ini, boleh memerdekakan kehidupan mereka, dan mereka mengerti bukan cuma menjadi hidup sebagai orang Kristen, benar-benar melakukan kehendak-Mu, itu yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami sangat berbahagia pada saat pagi hari ini. Kebenaran yang Kau singkapkan bagi kami Tuhan, melebihi apapun yang kami peroleh, harta materi jasmani yang kami nikmati hari ini. Itu yang akan kami bawa pulang. Itulah harta kekal kami Bapa, yang tidak akan bisa direnggut oleh siapapun. Itulah yang kami peroleh, harta kekal di surga,
Inilah perjuangan kami yang sesungguhnya, mengumpulkan harta yang kekal, yang suatu saat nanti kami akan peroleh itu kelak ketika kami menutup mata. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.